wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimul khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Far'un la yajuzu istibdalul mu'ajjal min al-hal. Tidak boleh mengganti sesuatu yang mu'ajjal dari tunai, dari yang tunai. Wa yajuzu aqsuhu, dan boleh sebaliknya. Wa ka'anna sahibal mu'ajjal ajjala, seolah-olah orang yang memiliki sesuatu yang tempo itu menyegerakan ia akannya yang tempo. Kalau kita berjual beli dengan bayaran tunai, setelah kita bilang tunai, kita ganti kepada sistem hutang, ini nggak boleh. Tapi kalau kita berjual beli janjinya hutang, tapi kita bayar tunai, ini hukumnya boleh. Yang hutang boleh dibuat jadi tunai, yang tunai tidak boleh dijadikan tempo. Walau istabdala anil qardi wa qimatil mutlif mutlaf jaza, jikalau minta ganti dia seseorang dari hutang, qardi hutang, atau dan dari kimat barang yang dihilangkan mutlak, niscaya boleh dia minta ganti listiqrari dzalik, karena tetapnya demikian hutang sama qimatul mutlaq. Kita ngutangin seseorang misalkan Rp50.000, kemudian ketika tiba waktu pembayarannya atau sebelum tiba waktu pembayarannya, kita katakan ke orang tersebut, saya minta ganti, yang harusnya kamu bayar uang Rp50.000, kamu bayar paket beras saja, kamu berbayar paket peci kamu yang ini saja. Hukumnya boleh. Begitu juga barang kita dirusak oleh kawan, sehingga dia harus membayar kimat harga pasaran daripada barang tersebut. Katakanlah harga pasarannya 150.000. Setelah itu kita alihkan kepada benda lain. Enggak usah kamu bayar 150.000, kamu bawakan saja saya nasi goreng 15 porsi atau 10 porsi. Nah, itu hukumnya boleh. Wa abbaru fi rawdati ka asliha, mengungkapkan dia Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah seperti asalnya Rawdah, dan di dalam kitab Muharrar bidainil qardi wa islafi, bidainil qardi wa islafi. Jadi redaksinya begini, walau istabdala an dainil qardi wa dainil islafi. Ini
redaksi dalam Raudhah, redaksi dalam Muharrar. Jikalau minta ganti ia seseorang dari hutang qardi dan itlaf. Nah, qardi sama qirat itu beda. Kalau qirat itu bagi hasil berdua laba, sementara qardi itu hutang uang ke kawan, hutang beras. Wa huwa syamilun limislit talaf, dan dianya kata-kata dainil qardi wal itlaf itu mencakup bagi misil barang hilang. Mengganti barang hilang itu kan gak mesti dengan qimah. Ada dua cara. Kalau mengganti barang hilang, kalau barang hilang itu mutakawwim, ganti dengan qimah. Kalau barang hilang itu misli, ganti dengan misil. Katakanlah seseorang telah memasak beras kita 1 liter, berarti dia telah mengatlafnya. Itu beras yang dia masak, beras yang dia ambil dari kita, dan dia telah masak dan dia telah makan. Itu ganti pakai apa? Pakai misil. Boleh gak beras, kewajiban dia membayar beras 1 liter ke kita, kita ganti ke 1 kilo kacang hijau? Hah? Boleh? Boleh. Tapi kalau ikut redaksi dari kitab di sini Minhaj, ini tidak ada menunjukkan boleh. Karena yang ada di sini qimah mutlaq. Qimah barang yang dihilangkan. Berarti kalau bayarnya pakai misli, enggak tahulah hukumnya. Tapi kalau redaksi Raudhah itu lebih umum. Karena Raudhah menggunakan bahasa dainil qardi wa dainil itlafi. Nah, kalau redaksinya pakai daini, itu mencakup bagi misil. Baik diganti dengan qimah, boleh kita ganti ke yang lain, maupun gantinya misil juga boleh kita pindahkan kepada yang lain. Kita katakan, kamu kan sudah masak beras saya 1 liter. Sekarang kamu punya kewajiban membayar beras 1 liter juga, karena beras adalah misli. Sekarang saya minta ganti ke setengah kacang hijau, saya minta ganti ke gandum, saya minta ganti ke pulpen selusin. Nah, itu hukumnya juga boleh. Artinya Imam Jalaluddin memberitahukan kepada kita, redaksi kitab Raudhah dan kitab Muharrar lebih tepat. Wa fi istirati qabdihi al-badali fil majlis ma sabaq. Di dalam mensyaratkan mengqobatnya ganti, di dalam mensyaratkan mengqobatnya artinya ganti dalam majlis, itu sesuai dengan pembahasan yang telah terdahulu. Apakah ganti itu harus kita terima sebelum berpisah, ataukah boleh menyusul, kita ambil setelah bubar daripada majlis, sesuai dengan pembahasan yang telah lalu? Apa itu? Fa in kana muwafiqan fi illatir riba, maka jika ada ia sesuatu, maka jika ada ia ganti itu sama atau menyamai pada ilat riba, niscaya disyaratkan agar ia qobat dalam majlis. Seperti tadi, harusnya dia bayar 1 liter beras, kita pindahkan ke setengah kilo kacang hijau. Beras sama kacang hijau itu sama dan ilat riba, itu sama-sama makanan. Maka kacang hijau yang disepakati sebagai ganti itu harus diterima
sebelum kita berpisah. Wa illa jika tidak sama dengan riba. Hutang dia sama kita Rp50.000, tapi kita minta ganti kepada 2 kilo beras atau 3 kilo beras. Berarti antara beras dan uang tidak ada sangkut paut ila riba. Fala yustaratu fil asahi, maka tidak disyaratkan akan ia qobat badal dalam majlis menurut pendapat asal. Wa fi ta'yinihi, kemudian dalam hal menentukannya badal itu juga masalah sesuai dengan pembahasan yang telah terdahulu. Mana dia? Ta'yin. Dalam menentukannya badal itu juga pembahasan yang telah terdahulu. Nah, Imam Jalaluddin tidak bantu dalam mengulang penjelasannya. Coba baca. Qabdu bil badal. Apa? Makanya wakadal qabdu fil majlisi itu tentang disyaratkan qabd dalam majlis. Wa fi ta'yinihi, itu kan qabd dalam majlis. Wa fi ta'yinihi, dalam menentukannya badal. Wajib enggak ditentukan badal itu dalam majlis, atau boleh hanya sekedar sebutan 1 liter beras, atau harus mengatakan 1 liter beras yang ini begitu. Yang mana? Wakadal qabdu. Coba. Baikana muwafiqan fi ilati riba mustir wa illa fala yusratu fil asal. Wa fi ta'yinihi ma sabaq, ada pada halaman sebelumnya, sebelum far'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris sebelum far'un. Wal asahu annahu la yustaratu ta'yinu lil badal fil aqdi. Menurut pendapat asal, sesungguhnya tidak disyaratkan menentukan bagi badal, artinya mengkhususkannya badal dalam akad. Nah, wasani yustaratu itu masalah. Wa bai'ud daini li ghairi man alaihi batilun fil azhari. Menjual hutang bagi selain orang yang ada ia hutang itu terhadapnya, itu
batil menurut pendapat Azhar. Menjual hutang kepada selain orang yang hutang itu terhadapnya, menjual hutang bukan kepada orang berhutang itu sendiri, itu batil menurut pendapat Azhar. Bagaimana contohnya? Bi ayyastariya abda Zaidin, dengan bahwa membeli ia seseorang akan budak milik si Zaid, bimi'atin lahu, dengan nilai 100, lahu haknya seseorang, ala amrin atas si amal, li adami qudratihi ala taslimihi, karena tidak sanggup menyerahkannya seseorang, karena tidak sanggupnya seseorang atas menyerahkannya 100. Nah, saya punya uang 100.000 atau sini 100 dinar pada Safirullah. Lalu uang utang saya, piutang saya yang 100 dinar itu terhadap Safir, saya jual ke Ihsan. Ihsan, saya beli budak antum dengan uang saya 100 dinar yang ada pada Safir. Ini hukumnya batil. Berarti saya telah menjual hutang bukan kepada penghutangnya. Tapi kalau Ihsan yang berhutang sama saya 100 dinar, lalu saya bilang saya beli budak antum dengan uang saya 100 dinar yang ada sama antum, nah, ini boleh. Itu artinya kita menjual hutang kepada orang yang berhutang. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yasihu, sah ia jual beli seperti itu, listiqrarihi, karena tetapnya hutang, kabaihi mimman alih, seperti menjualnya hutang kepada orang yang ada ia hutang terhadapnya orang. Itu sama hukumnya menjualnya hutang kepada orang yang hutang itu terhadap orang tersebut. Wa huwa, dan dia adalah istibdal mutaqaddim. Menjual hutang kepada orang yang berhutang ke kita itu namanya istibdal, yang telah terdahulu tadi yang dibahas. Itu namanya istibdal. Ihsan berhutang 100, saya bilang enggak usah bayar 100, ganti saja ke beras. Nah, bahasa fikihnya ada menyebut istibdal, juga boleh dibilang bai'ud dayn ilaman alaih, menjual hutang kepada orang yang berhutang itu sendiri. Wa sahhahu fi rawdati, menganggap sahih, menyatakan sahih dia Imam Nawawi akannya pendapat kedua tersebut di dalam kitab Rawdah. Al-Qadar Imam Nawawi itu mukhalifan lirafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i di sini beliau memegang pendapat yang kuat adalah tidak sah, sehingga beliau katakan bai'ud dayn li ghairi man alai batilun fil azhar. Tapi Imam Nawawi dan kitab Rawdah justru menganggap sahih pendapat wasani, yasihu listiqrar. Wa yustaratu alaihi qabdul iwadaini fil majlis, dan disyaratkan di atasnya sah atau boleh akan mengqabad dua iwad, mengqabad dua iwad dalam majlis.
seperti contoh tadi, 100 dinar harus saya serahkan ke Ihsan. Syafir harus ngasih waktu itu sehingga bisa saya serahkan ke Ihsan, dan budaknya harus saya ambil waktu itu juga. Jadi serah terima dinar dan budak di dalam majelis sebelum berpisah. Falau tafarraqa qabla qabdi ahrima batalal bain. Kalau berpisah dua orang tersebut, penjual dan pembeli, sebelum menerima salah satu keduanya, niscaya batallah jual beli. Kata fi raudhati, demikian penjelasan di dalam kitab Raudhah, dan asalnya Raudhah sama dengan pendapat pengarang kitab Tahzib. Di dalam kitab Matlab, anna muqtadal kalami aksarin yukhalifuhu, sesungguhnya yang diinginkan oleh pembicaraan mayoritas fuqaha itu menyalahi yang akannya pendapat. Jadi dalam kitab Matlab itu dilihat ada keterangan mayoritas fuqaha itu tidak sependapat dengan pendapat tadi yang mensyaratkan serah terima dua iwad dalam majlis, dan ini sulit untuk dilakukan. Sulit untuk dilakukan. Kalau kita datang ke rumah orang yang berhutang ke kita, lalu kita tagih uang kita, dan kita pergi beli barang orang, itu bukan bai'ud dain namanya. Itu dah bai'ul ain. Kita telah menjual ain yang ada di tangan kita. Berarti ketiga orang itu harus hadir di tempat. Jadi ngobrol bertiga. Si fulan punya hutang ke kita, dan kita mau beli barang dari si fulan ini. Saya beli barang antum ini dengan uang saya yang ada sama si ini. Ada nak pitik ini. Tolong diserahkan. Jadilah transaksi antara orang yang kita hutangin dengan orang yang kita tempat membeli. Dia serah terima uang, dia serahkan uang ke situ, dia serahkan barang ke kita. Jadilah jual beli segitiga. Qobat ikbatnya 3 orang, tapi jual belinya 2 orang. Seolah-olah orang yang berhutang ke kita adalah asisten dalam menyerahkan uang. Kalau diserahkan dalam majelis, begitu tasawurnya. Kalau itu pendapat Imam Nawawi, maka selayaknya dikatakan sah. Kenapa selayaknya dikatakan sah? Karena alasan Azhar mengatakan tidak sah tadi. Kenapa? Karena li'adami qudratihi ala taslimihi, karena tidak sanggup menyerahkan di majelis. Tapi kalau disyaratkan menyerahkan di majelis, berarti sanggup. Kalau sanggup berarti sah. Seolah-olah syarat Imam Nawawi di sini itu sejalan dengan pendapat Azhar. Kalau nggak jadi diserahkan, berarti batal karena nggak sanggup dalam menyerahkan. Sebetulnya itu namanya khilaf lafzi, hakikatnya sama. Ini nggak beda pendapat, cuman redaksinya kalau dilihat secara zahir, beda pendapat jadinya. Imam Nawawi mentafsir pendapat yang kedua yang mengatakan sah praktek seperti itu, tapi syaratnya serah terima dalam majelis. Walau kana li Zaidin wa Amrin dainani ala shakhsin, jikalau adalah hak si Zaid dan hak si Amr, itu 2 hutang terhadap saksi 1 orang. Baba'a Zaidun Amran dainahu bidainihi, lalu menjual oleh si Zaid kepada si Amr
akan hutangnya si Zaid dengan hutangnya si Amr, batala qat'an. Nisya batal ia jual beli. Ittafaqal jinsu, samalah jenis dua hutang tersebut, awif talaf atau berbeda, linahyihi karena melarangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali'i bil kali'i. Nah, menjual kali dengan kali. Mereka hadis oleh Imam Hakim. Berkata ya Imam Hakim, sesungguhnya hadis itu sesuai dengan syarat hadis sahih menurut Imam Muslim. Apa itu kali bil kali? Wa fassara, menafsirkan ya Imam Hakim bi bai'id daini bid-dain, menjual hutang dengan hutang. Kali artinya dain. Sebagaimana warid tasrih dengannya ad-dain bid-dain di dalam riwayat Imam Baihaqi. Ini disebut dengan menafsirkan hadis dengan hadis. Saya berhutang sama Safir 2 kilo beras. Saya berhutang sama Ihsan 1,5 kilo kacang tanah. Dan ketemulah Ihsan dan Safir. Safir perlu kacang tanah, Ihsan perlu beras. Akhirnya dia katakan, saya jual kacang tanah saya yang ada, yang merupakan sebagai hutang si fulan kepada kamu, dengan beras kamu yang ada sama si fulan. Yang awalnya Safir punya hak saya beras, Ihsan kacang tanah, mereka tukar hak jual beli. Akhirnya Ihsan mintanya beras, Safir mintanya kacang. Saya bilang, salah hutang kacang ya, bukan tanah, bukan beras. Ya kami dah jual beli, dah tukaran. Memang awalnya saya punya hak itu kacang, cuma sudah saya jual ke Safir hak itu dengan hak dia, yaitu beras. Apa hukumnya? Batal. Nah, baik itu hutang beda jenis, itu seperti tadi, kacang sama beras, atau sama jenis. Nah, beras sama beras. Saya berhutang sama Safir beras untuk makan, berhutang sama Ihsan beras untuk ketan. Beras sama beras. Atau justru beda, saya berhutang sama Safir uang, berhutang sama Ihsan beras. Mereka tukaran, mereka jual beli. Hukumnya juga batal. Ittafaqal jinsu aw ikhtalaf. Karena Nabi melarang bai'ud dain bid-dain. Kemudian kata-kata Imam Musannaf qat'an, yaitu pada kalimat Bapak Zaidun amran dainahu bidainihi batala qat'an. Kata-kata qat'an itu kaqaulil muharrari, itu sama dengan perkataan muharrar redaksinya bila khilaf, merupakan ditambah lebih atas raudhah dan asalnya raudhah. Kalau di raudhah itu tidak ada qat'an,
Yang ada adalah batolah, itu saja. Nah, sampai begitu Imam Jalaluddin menseleksi seluruh kitab Imam Nawawi. Nah, beliau mensyarah kitab Minhaj Imam Nawawi itu dengan membuka seluruh karangan Imam Nawawi, kitab Raudhahnya, Asar Raudhahnya, Syarah Muhadzabnya, mungkin Sahih Muslimnya, Syarah Sahih Muslimnya. Kemudian juga dengan beberapa kitab ulama yang lain, seperti kitab tadi Tahzib, dan juga merujuk kepada kitabnya asalnya Minhaj, yaitu kitab Imam Rafi'i, Syarah Saghirnya, Syarah Kabirnya. Juga meneliti kitab pada Imam Ghazali, ulama sebelumnya, kitab Wasit, kitab Wasit dan sebagainya. Berapa lama itu ngarang? Bagaimana penguasaan mereka terhadap kitab-kitab rujukan tersebut? Masuk ke pembahasan yang baru, cara qobat barang. Di awal ini pembahasan, tidak sah menjual barang sebelum mengqobatnya. Tidak sah menjual mabih sebelum mengqobatnya mabih. Lalu bagaimana cara mengqobat? Wa qabdul iqari takhliyatuhu lil mustari. Mengqobat kebun, bermula mengqobat kebun itu mengosongkannya atau membiarkannya kebun bagi pembeli, wa tamkinuhu, dan memberi leluasanya pembeli, minat tasarrufi, dari mengelola, dari berbuat padanya kebun, bisyarti faraghihi min amtihatil ba'i, dengan syarat kosongnya kebun dari barang-barang milik penjual, nazran lil urfi, karena memandang bagi uruf pada demikian. Jadi dasar hukumnya adalah uruf. Al-adatu muhakkamah, uzil wa'mur bil urfi wa'arid andal jahili. Ini dalil daripada dalil hukum uruf. Kenapa dasar hukumnya uruf? Kenapa enggak ayat Al-Quran atau hadis Nabi? Yang ada mimma yudabbituhu syar'an, karena tidak ada sesuatu yang memberikan ketentuan ia sesuatu akannya qobat, baik secara syarak maupun secara bahasa. Kita beli kebun dan kita sudah mengqobatnya. Kalau kita sudah diberikan keleluasaan untuk mengelola kebun tersebut tanpa ada gangguan daripada penjual, dan di kebun itu tidak ada lagi barang-barang penjual. Kalau sekiranya tanah itu kita beli dengan syarat menunggu kacangnya dipanen, menunggu jagungnya dipanen, sawah kita beli tunggu padinya dipanen, karena padi dikecualikan, maka saat itu belum sah qobatnya, karena masih ada tanaman penjual di dalam kebun itu. Nah, walau atal musannifu bil ba'i fit takhliyah, jikalau mendatangkan oleh
al-musannif Imam Nawawi dengan huruf ba pada kata-kata at-takhliyah, sebagaimana di dalam kitab Raudhah, dan asalnya Raudhah ketika baca kitab itu, dan muharrar kana aqwa. Ada yaitu lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Li'anna al-qabdha fi'lul mustari. Karena sesungguhnya qabd itu perbuatan pembeli, sementara takhliyah adalah perbuatan penjual. Bagaimana dikatakan qabd kebun adalah mengosongkannya? Mengqabd kebun adalah mengosongkannya. Enggak sejalan. Mengosongkan kebun pekerjaan penjual. Qabd itu perbuatan pembeli. Bagaimana perbuatan penjual diartikan dengan perbuatan pembeli? Nah, seolah-olah dia adalah satu orang yang memiliki dua status. Nah, tapi apabila dikasih rubi lebih tepat. Qabdul iqari bi takhliyatihi. Begitu. Itu kritikan daripada Imam Mahalli kepada Imam Nawawi. Falaulah ta'wilul mazkur, kalaulah bukan takwil yang disebutkan, kalaulah bukan karena takwil yang disebutkan, lamma sahal hamdu, sungguh tidak sah. Nah, tidak sah. Lamma, sungguh tidak salah hamdu menempatkannya seperti itu, kecuali bahwa ditafsirkan qabd dengan iqbad. Kecuali ditafsirkan qabd yang mana iqbad. Jadi iqbadul iqari takhliyatuhu, itu baru boleh. Nah, qabd perbuatan mustari, iqbad perbuatan penjual. Bermula iqbad kebun, bermula menyerahkan kebun, itu mengosongkannya kebun ke pembeli. Itu cocok. Kalau qabdu diganti dengan mana iqbad. Tapi kalau qabdu tetap bermakna qabd, maka harus ditambah bi pada kalimat takhliyatihi. Bi takhliyatihi lil mustari wa tamkinihi min at-tasarruf. Itu namanya ilmu ma'ani. Jadi redaksi itu bertentangan dengan kaidah ma'ani. Wal iqaru yasmilul arda wal binaa wa ghairuhuma. Iqar walaupun disebut kebun, tapi dia mencakup tanah. Jadi cara mengqabd kebun, cara mengqabd sawah, cara mengqabd kabling, cara mengqabd, pokoknya sifatnya tanah dan bangunan. Dan selain keduanya, apa saja yang tidak bisa bergeser? Pohon, kolam ikan yang kita beli, lapangan futsal yang dibeli, yang namanya yang nggak bisa dipindah-pindah, itu masuk iqar. Barang ghairu mangkul, bahasa mudah dipahami, ghairu mangkul, barang yang nggak bisa dipindah, termasuk beli pulau. Walau kana fid daril mabi'ah amti'atun, isim lekana. Jikalau ada pada rumah yang dijual itu barang-barang milik penjual, tawaqqafal qabdu ala tafriqiha,
niscaya terhentilah, bergantunglah qobat atas mengosongkannya rumah. Pembahasan ini sengaja diulas untuk penyelesaian kasus yang mungkin saja terjadi. Misal kita beli rumah dan pemilik rumah setelah menyerahkan kuncinya ke kita, kita sudah bisa buka rumah itu dan kita bisa masuk dan memanfaatkan. Tetapi setelahnya rumah itu hancur karena gempa bumi. Nah, rumah itu hancur karena gempa bumi. Ini yang rusak apakah milik penjual atau pembeli? Yang rugi itu penjual atau pembeli? Dilihat kepada qobatnya sah atau belum. Kalau qobatnya sah, berarti yang rusak barang pembeli, sehingga dia harus melunasi harga 100%. Tapi kalau qobatnya tidak sah, yang rusak berarti milik penjual. Maka pembeli bisa saja membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli, tapi dia mengurangi, memotong harga sesuai dengan kerusakan. Di mana kita lihat dari qobatnya sah atau belum. Ternyata kunci memang sudah diserahkan ke kita, tapi rumah itu masih banyak peralatan daripada penjual, maka hukum mengatakan qobat batal. Berarti rumah yang hancur adalah rumah penjual, bukan rumah pembeli. Kenapa? Karena rumah itu masih penuh dengan barang-barang penjual. Nanti akan ada ulasan mana barang yang dianggap barang penjual, mana barang yang tidak dianggap barang penjual. Bisa saja rumah itu hancur, kemudian pembeli mengatakan di sana masih ada barang penjual. Apa itu? Besi gorden. Nah, kemudian penjual mengatakan tidak, besi gorden bukan barang saya lagi, itu sudah lengket di rumah. Nanti kan khilaf lagi. Besi gorden apakah bagian dari barang penjual yang boleh dikeluarkan ataukah mesti ditinggalkan di rumah? Itu akan ada aturan hukumnya. Barang ini berarti nggak boleh dibawa keluar, barang ini boleh dibawa keluar. Itu ada standar pembahasannya. Nah, sehingga kenapa dikaji terlalu dalam? Ini qobatnya sah, ini qobatnya tidak sah. Karena itu penyelesaian daripada kasus yang bisa terjadi. Maka kalau sekiranya dalam rumah masih ada barang-barang milik penjual, maka bergantunglah qobat kepada mengosongkannya rumah. Walau jumi'an fi baitin minha, jikalau dikumpulkan akan ia barang-barang di salah satu kamar darinya rumah, niscaya terhentilah qobat baginya satu kamar atas mengosongkannya satu kamar. Kata penjual, mohon maaf ya, kamarnya masih terpakai, barang saya masih saya simpan di situ, insya Allah minggu depan saya ambil, yang lain sudah kosong. Maka rumah tersebut sudah sah qobatnya, kecuali hanya satu kamar yang digunakan menyimpan barang penjual. Nah, begitu. Fa illam yahduril aqidani, maka jika tidak hadir oleh dua orang akad, al-mabi'a akan mabi' waqtubira, bisa diperhitungkan fi husuli qabdihi, untuk hasil mengqobatnya mabi'. Akan apa diperhitungkan? Mudiyu zamanin,
berlalunya masa yumkinu fihil mudiyu ilaihi, yang memungkinkan padanya masa oleh berjalan, oleh berangkat kepadanya mabit, menurut pendapat asal. Iktibaru zaman imkanul hudur inda adamihi, memperhitungkan zaman itu memungkinkan hadir inda adamihi, ketika tidaknya hadir, didasari kepada adami istiratihi fil qabdi, tidak disyaratkannya hadir pada qabah, dan dianya itu pendapat yang dikuatkan. Nah, rumahnya di Batu Gadang. Rumah di Batu Gadang sudah dilihat oleh pembeli dan sudah deal dengan barang dan harganya. Rumah juga sudah dikosongkan, tapi transaksinya ada di pasar raya. Nah, saya beli rumah kamu yang ada di Indarung Batu Gadang dengan harga 175 juta rupiah tunai. Nah, dia bilang saya jual. Diserahkanlah uang 175 juta rupiah. Kemudian penjual menyerahkan kunci rumah. Itu yang dimasukkan di kitab akidah. Penjual dan pembeli ketika melakukan qobat, dia tidak hadir di rumah tersebut, dia di pasar raya sana. Maka untuk sahnya qobat itu belum dianggap sah ketika pembeli menerima kunci dari penjual, tapi disyaratkan berlalunya masa yang mungkin pembeli berangkat dari pasar raya sampai ke rumah tersebut. Nah, paling enggak waktunya pasar raya Batu Gadang 1 jam 45 menit. Nah, qobatnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi serah terima kunci rumah di pasar raya, maka qobat itu dianggap sah jam 9.45. Harus dihitung berlalunya masa untuk pergi dari pasar raya ke rumah. Kalau terjadi gempa bumi, rumah hancur sebelum jam 9.45, berarti yang rugi adalah penjual, karena rumah itu masih belum dianggap sah qobatnya. Tapi kalau hancurnya rumah setelah jam 9.45, berarti yang rusak adalah milik pembeli. Nah, penjelasan ini didasari kepada tidak disyaratkan untuk sahnya qobat hadirnya penjual pembeli di barang yang dibeli. Tidak disyaratkan untuk sahnya qobat hadir atau di depan, di dekat barang mabit. Dan itulah pendapat yang kuat. Wakilah pendapat yang kedua, yustaratu hudurul aqidin fil qabdi, disyaratkan hadir dua orang akad pada saat qobat. Jadi tidak boleh serah terima rumah di kantor developer. Serah kunci rumah tidak boleh di kantor developer, harus di rumah yang dibeli, lokasi komplek rumah yang dibeli. Wakilah
Menurut pendapat yang ketiga, hudurul mustari wahdah, disyaratkan hadir pembeli saja. Liyata'atta isbatu yadi alal mabi, supaya memungkinkan meletakkan tangannya si mustari atas mabit. Nah, supaya memungkinkan meletakkan tangan mustari kepada mabit, supaya dia bisa memegang gagang pintunya. Atau hari ini memotong pita peresmiannya, atau seremonial penyerahan kunci. Itu cara qobatnya hari ini. Itu biasa dilakukan di depan rumah yang dibeli, dan itu berdasarkan pendapat yang dhaif. Pendapat yang kuat, qobat itu bisa di kantor. Wadufi al-wajhani, ditolak dua wajah tersebut dengan alasan masyaqqati fil hudur, sulit untuk hadir. Nah, sulit untuk hadir, apalagi transaksi pemilik rumah dengan beberapa pelanggan dengan lokasi rumah yang berbeda. Kita sebagai developer, kita jual rumah-rumah tipe segala tipe, mulai pada tipe sederhana dan sangat sederhana. Nah, kemudian sangat sederhana. Akhirnya datang 5 pembeli, satu lokasinya di Indarung, satu di Lumin, satu di Padang Panjang, satu di Jakarta. Bagaimana kalau misalkan hadir? Tentu akan bertambah biaya transportasi. Nah, untuk meringankan hal tersebut, maka pendapat yang kuat tidak mensyaratkan hadir. Yang penting setelah transaksi, qobat dianggap sah kalau sudah berlalu masa yang mungkin si pembeli berjalan di tempat transaksi tersebut menuju barang yang dibeli. Walaupun dia nggak sampai di situ, yang penting masanya saja berlalu, orangnya nggak perlu untuk datang. Wa muqabilul asah la yu'tabaru ma dzukir, dan muqabil pendapat asah itu tidak diperhitungkan apa yang telah disebutkan tadi. Kalau di pasar raya terjadi penyerahan kunci rumah pada jam 9 itu sudah berlaku qobat. Kalau terjadi kerusakan, itu sudah tanggung jawab pembeli. Ini muqabil pendapat asah. Nah, lebih ringan seringan-ringannya. Titik. Kemudian qobat mangkul. Wa qabdul mangkuli tahwiluhu, mengqobat barang mangkul itu dengan memindahkannya. Nah, mangkul selain daripada tanah, selain pada rumah, selain yang tidak bisa digeser dari tempatnya. Mobil termasuk mangkul. Dia beli tronton, itu mangkul. Dia beli kapal pesiar, itu juga termasuk mangkul. Asal dia bisa digeser, itu mangkul. Maka cara qobatnya adalah memindahkannya. Maka kalau kita beli barang di toko, kita agen menjual barang yang ada di toko orang lain, atau kita beli di toko orang lain, maka kita ambil barang di toko orang itu, kita pindahkan ke tempat kita, baru kita naikkan ke mobil pembeli. Maka kalau sekiranya dari toko yang kita beli, barang itu langsung dinaikkan ke mobil pembeli, maka jual beli tidak sah, karena kita belum mengqobatnya. Nah, dari dalam toko
pindahkan ke teras toko, baru kita qobat. Dari teras toko baru pindahkan ke mobil yang beli barang dari kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahum, sesungguhnya mereka para sahabat, kan adalah mereka para sahabat itu, ya bertamuna ta'ama juzafan, membeli mereka para sahabat akan bahan makanan secara tumpukan. Juzaf bi ala suq, bi ala suq, di kawasan atas pasar, artinya di tempat grosir, di tempat orang jual secara jumlah besar. Panahahum, lalu melarang akan mereka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabi'uhu, bahwa menjual mereka sahabat akannya bahan makanan yang sudah dibeli secara bertumpuk, hatta sehingga yuhawwiluhu, memindahkan mereka sahabat akannya barang yang dibeli tersebut. Misal saya tumpuk di sini ada beras 1 ton berkarung-karung tersusun rapi, lalu saya jual sama antum, beras ini saya jual sama antum harga sekian, saya terima uangnya. Beras ini tidak boleh dijual sebelum beras itu dipindahkan tempatnya. Nah, geser ke sana 1 meter boleh. Nah, tidak boleh dipegang saja. Ini sedang sakobat, nggak boleh. Nah, harus digeser. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalla ala annahu la yahsulu qabdu fihi, menunjukkan ia hadis di atas sesungguhnya tidak hasillah qobat padanya bahan makanan kecuali dengan memindahkannya, kama huwal adatu fihi, sebagaimana dia itu kebiasaan padanya bahan makanan. Bagaimana proses pemindahannya? Itu ikut uraian berikut. Tafsir: fa'in jarul bai'u wal mabi'u bi maudi'in la yatasu bil bai', maka jika terjadilah jual beli wal mabi'u bi maudi'in, padahal mabi' itu di satu tempat yang tidak khusus ia tempat dengan penjual, tempat itu bukan khusus hak penjual. Mana contohnya? Syari', seperti jalan. Nah, kita borong durian yang sedang ditumpuk di pinggir jalan, disusun rapi di trotoar. Kita beli, saya beli durian kamu semuanya. Lepas itu dia jual, dia pun pergi, lalu kita berdiri di sana jual durian itu. Apakah harus dipindah? Atau dari mustari, atau justru barang itu ada di rumah pembeli, kafa fi qabdihi naqluhu, niscaya cukup di dalam mengqobatnya mabit oleh memindahkannya mabit min hiyazihi, dari lingkarannya penjual,
dari lingkarannya mabih, maaf, kepada lingkaran yang lain dari demikian tempat. Begitu ketatnya aturan khobar. Jadi tidak boleh kita suruh pergi penjual pertama, lalu kita berdiri di situ menjual barang yang kita beli dari dia tanpa menggesernya. Nah, ketika barang itu ditumpuk di satu tempat di pinggir jalan, panjangnya kira-kira 5 meter, lebarnya 1 meter, itu namanya hias mabih. Kita harus geser ke hias sebelahnya. Berarti harus dipindahkan dari tempat asal. Tidak boleh separuh. Nah, separuh kita pindah geserkan ke kanan, sebentar separuhnya lagi masih di tempat yang tadi. Itu tidak boleh. Harus 100% berpindah dari lingkaran sebelumnya ke lingkaran kedua. Walaupun itu rumah penjual sekalipun, rumah pembeli sekalipun. Teman nitip berasnya di rumah kita. Nah, ketika dititip, kita katakan, ini beras mau dibawa kemana? Mau saya jual. Berapa harganya? Sekian per kilo. Kalau saya beli bagaimana? Dengan senang hati. Nah, saya tidak perlu lagi cari mobil untuk membawa barang ini mau dijual. Kalau begitu, saya minta potongan harga. Karena kamu sudah tidak lagi perlu berusaha cari transportasi. Kurangi harganya, harga penjualannya, daripada biaya transportasi. Oke? Total 5 juta. Transportasi kalau disewa Maxim pickup itu bisa habis 300.000. Berarti 5 juta kurang 300.000. Bayar uangnya, pergi penjualnya. Barang itu ada di rumah pembeli. Pembeli tidak boleh jual beras itu, kecuali dia pindahkan dulu. Itu kan rumah dia, tetap saja harus dia pindahkan dari tempat semula ke tempat yang baru. Berarti khobar betul-betul syarat penting dalam jual beli. Nah, apalagi nggak dikobat sama sekali, bahkan nggak pernah mampir ke tangan si penjual. Abu Bakar pesan sama saya satu lusin sarung BHS. Saya tidak punya sarung BHS, saya cuma punya katalognya saja. Saya kenal sama tokonya, harga gorosennya sekian, encerennya sekian. Sehingga saya minta alamat Abu Bakar di mana. Nah, jadi dia transfer uang ke saya, harga beli. Kemudian saya pesan sama toko BHS, dari toko BHS langsung ke alamat Abu Bakar. Saya transfer uang ke toko BHS, barang dari toko BHS ke rumah Abu Bakar. Pada saya beli, tidak pernah mampir ke rumah saya. Demi Muhammad, tanpa sasi, biaya kirim. Yang kedua, biaya packing. Nah, itu yang terjadi hari ini. Disebut jual beli tanpa khobar. Hukumnya tidak sah. Maka mereka yang jual beli online itu ada di telase barangnya. Kata dia, barang nggak bisa kami tampilkan karena barang sedang nggak ada. Bukan barang nggak ada, memang nggak ada di tempat kamu. Kamu hanya menjual barang orang. Nah, pokoknya tanya saja, kami bisa jelaskan bagaimana barang. Tapi untuk diperlihatkan, mohon maaf, barang belum datang. Sebetulnya memang barangnya belum datang dan tidak akan pernah datang. Nah, kita beli ke dia, transfer uang ke dia, dia siapkan barang itu ke toko kawannya, kemudian kawannya ngirim ke alamat kita. Nah, itu disebut menjual barang sebelum dikhobar, hukumnya tidak sah. Bayangkan dengan bahas ini, barang ada di rumah pembeli itu sendiri, tidak sah dijual kecuali dipindahkan dari tempat awal. Berarti khobar itu
betul-betul ditekankan. Wa in jaral bai'u wal mabi'u fi daril bai', dan jika terjadilah jual beli padahal mabi' itu ada di rumah si bai', lam yakfi fi qabdihi dzalika naqlu, niscaya tidak cukup di dalam mengqabatnya barang oleh demikian memindahkan, kecuali dengan izin penjual padanya memindahkan. Nah, kita harus minta izin sama penjual. Sudah boleh saya pindahkan barang ini ke pojok itu? Nah, kita belanja di satu toko, barang sudah siap, kemudian sudah boleh kami ambil barangnya dan kami simpan di toko pojok situ, toko Anda, karena kami mau belanja tempat lain, atau saya akan ambil 3 hari lagi. Kita minta izin sama dia untuk memindahkan barang ke salah satu lokasi di toko dia. Nah, kalau ada izin baru sah memindahkan, itu dianggap sebagai qobat. Tapi kalau nggak ada izin tidak sah. Fayakunu ma'a husulil qabdi bihi mu'iran lil buq'ah, maka ada ia si penjual beserta hasil qobat dengannya itu meminjamkan bagi lokasi tersebut alladhi azina fin naqli ilaiha lil qabdi, lokasi yang mengizinkan ia penjual untuk memindahkan kepadanya lokasi bagi qobat. Dengan kita minta izin memindahkan barang di salah satu tempat asli barang ke salah satu pojok toko, dengan secara otomatis dia telah bersedia meminjamkan kepada kita lokasi itu untuk menyimpan barang kita, dan dia tidak berhak menuntut nanti biaya sewanya. Sambil 3 hari lagi, saya izin taruh di situ. Kata dia iya. Pas kita datang 3 hari, sewa penitipan. Nah, itu gak ada. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, law naqalahu al-mushtari min ghairi idnin, jikalau memindahkan akannya barang mabih oleh pembeli dari tanpa izin, maksudnya tanpa izin daripada penjual, niscaya dakhala fi domanihi, masuk ia mabih ke dalam tanggung jawabnya pembeli. Artinya kalau rusak tidak lagi tanggung jawab penjual. Listilaihi alaih, karena telah menguasainya si pembeli atasnya mabih. Jadi qobatnya tidak sah. Walaupun tidak sah, barang itu sudah masuk tanggung jawab dia karena dia telah menguasainya. Wa minal mangkuli al-abdu, termasuk barang mangkul adalah budak sahaya. Faya'muruhu bintiqali min maudihi, maka memerintahkan ia pembeli akannya budak dengan berpindah dari tempatnya budak. Jadi kalau beli budak dianggap qobat itu sah, kita pembeli nyuruh budak itu pindah tempat, geser. Itu kalau budak. Kalau hewan
atau kepada al-abdu, termasuk mangkul adalah dabbah. Fayasukuha, maka menghalau ia pembeli akannya hewan, atau yakuduha, menuntun ia pembeli akannya hewan. Wasaubu, termasuk mangkul adalah pakaian. Kalau pakaian, fayatanawaluhu bil yadi, memegang ia pembeli akannya pakaian dengan tangan. Nah, kalau motor didorong, kalau mobil boleh juga didorong. Nah, kalau rumah, kebun dan yang lain-lainnya yang ghairu mangkul seperti tadi. Titik. Farun zadat tarjamatu bihi, zada tarjamata bihi, menambah ia musannaf akan judul dengan yang farun. Jadi tambah judulnya, lil mustari qabdul mabi'i min ghairi iznil ba'i'i in kana samanu muajjalan. Boleh bagi pembeli mengqabad mabi' dari tanpa izin penjual jika adalah saman itu muajjal, hutang, au sallamahu, atau telah menyerahkan ia si penjual, telah menyerahkan ia pembeli akannya saman, ingkana halan, jika ada ia harga itu tunai. Kenapa boleh si pembeli mengqabad tanpa izin penjual? Limustahiqihi, karena berhaknya pembeli. Wa illa, jika tidak, wa illam yusallimhu, dan jika tidak atau belum, dan jika belum menyerahkan ia pembeli akannya harga, fala yastaqillu bihi, maka tidak boleh bertindak sendiri ia pembeli, bihi, dengannya, artinya dengan khobar. Wa alaihi, dan kewajiban di atasnya pembeli, ini istaqalla bihi, jika bertindak sendiri ia pembeli dengannya khobar. Apa kewajibannya? Ar-raddu, oleh mengembalikan barang ke tempat asal. Li'annal ba'i'a yastahiqul habasa, kenapa tidak boleh qobat sendiri? Karena sesungguhnya penjual itu berhak, ia penjual akan menahan barang untuk dilunasi harganya, untuk pelunasan harga. Wala yanfudhu tasarrufuhu fihi, dan tidak tembus, tidak berlaku tasarrufnya pembeli padanya mabih. Jadi barang yang dia ambil tanpa izin penjual, sementara barang itu tunai dalam akad tapi belum dibayar, maka pembeli tidak boleh bertasarruf padanya, tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, bahkan tidak boleh memakannya. Ini masalah. Tidak boleh memakannya.
Bagaimana dengan sistem belanja pesan makan nanti bayar? Berarti pembeli telah bertasarruf padanya. Nah, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena qobatnya dengan izin penjual, kan dia yang antarin ke meja kita. Hah? Dijemput. Kan dia yang ngasih ke tangan kita. Ambil sendiri. Nah, prasmanan. Nah, maka jangan lagi belanja di bakso prasmanan. Atau ke belanja di situ, itu nggak dibayar dulu. Bayar dulu kan? Kau bayar dulu kan nggak usah. Nah, jadi kalau ada prasmanan, kemudian setelah dimakan berbayar, maka tidak sah. Tapi kalau bayar setelah makan dan dia bukan prasmanan, dia yang ambilin dan dia ngantarin, atau kita yang jemput dia nyerahin, itu masih boleh. Yang nggak boleh adalah tasarruf pada barang yang harganya tunai tapi belum dibayar dan kita melakukan qobat mandiri, ambil sendiri. Nah, maka tidak salah jual beli kalau dengan kawan. Nah, kita datang ke kedai bakso kawan, kata dia ambillah sendiri. Nah, kita ngambil sendiri, kalau kita makan sendiri, baru nanti kita bayar. Hukumnya tidak sah. Ya, maka bayar dulu baru makan. Udah beli bayar baru makan. Ya. Berarti harus orang itu yang ngasih gitu. Ya. Tanya ambil aja barang di kantin di warung, kita bayar gitu. Itu nggak sah. Nggak sah karena belum ada penyerahan. Tapi kalau ada izin boleh. Ada izin boleh. Sini kan yang sini yang nggak sah adalah qobat tanpa izin. Nah, kalau diizinin boleh. Lakin yadkhulu fi damanih, akan tetapi masuk ia barang dalam tanggung jawabnya pembeli. Walau kana samanu muajjalan wa halla qabla al-qabdi istaqalla bihi akhzan mimma fi rawdah. Jikalau adalah harga itu hutang, jikalau adalah harga itu hutang dalam janji akad hutang 3 hari, wahalla jatuh tempo ia hutang sebelum dikobat barang, niscaya istaqalla bih, bertindak sendiri ia si pembeli dengannya qobat. Itu boleh bertindak sendiri mengqobat. Kenapa? Karena hutang. Walaupun saat dia qobat sudah jatuh tempo. Karena dipahami dari pendapat yang ada ia di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah pada masalah judul dengan furu' yang akan datang, dengan far'in yang akan datang. Setelah ini akan ada far'in lagi. Nah, di sana akan dibahas tuntas masalah tersebut. Annahu la habsa lil ba'i fi hadhil hal. Sesungguhnya sesungguhnya dhamir sya'ni
itu tidak ada hak menahan bagi penjual pada ini kondisi, yaitu kondisi harga hutang tapi sudah jatuh tempo sebelum barang dikobat, maka si penjual tidak boleh menahan barang tersebut walaupun belum dibayar harganya, karena dari awal dia sudah rela dengan harga hutang, ridho bisyi, ridho bima yatawalladu min. Itu kaidah usulnya. Wasayati fihi, akan datang dalam masalah ini oleh nas dengan sebalik demikian. Walau bi'asyai'u takdiran, jikalau dijual sesuatu dengan cara dikadar, jikalau dijual sesuatu dengan cara dikadar, ba'ya ain, kalau diawali oleh huruf syarat, berarti dia fi'il madi bina majhul, bi'a. Jikalau dijual sesuatu secara dikadarkan, contoh saubin wa ardin zar'an, pakaian dan tanah secara hasta, atau bahasa kita hari ini meter, bi'ijamiz zal, dengan memukjamkan huruf zal, zar'an bukan dar'an. Wa hintatin kailan, dan seperti gandum dengan cara ditakar, artinya satuan isi, au waznan, atau berat timbangan, niscaya disyaratkan pada mengkobatnya barang-barang tersebut ma'an nakli, beserta dipindahkan pada barang mangkul. Akan apa disyaratkan? Zar'uhu, mengukurnya. In bi'a zar'an, jika diukur, jika dijual secara diukur. Bi'an kana yuzra'u, dengan bahwa ada ya barang itu diukur. Contoh, sebelum kita lanjutkan, semoga dempet masalahnya. Kita beli tanah 1 meter 500.000. Saya beli tanah ini 1 meter 500.000, dan tanah itu sudah dikosongkan dan kita sudah bisa mengelolanya, tapi tim daripada pertanahan belum datang untuk mengukur ulang tanah tersebut, maka jual beli belum dianggap khobar. Nah, karena disyarat harus diukur lagi. Tapi kalau belinya adalah secara global, sebeli tanah ini dengan harga sekian tanpa menyebutkan ukurannya, maka khobarnya cukup dengan mengosongkan seperti tadi, tidak perlu menunggu pengukuran ulang. Atau menakarnya, idbi'a kailan, jika dijual dengan cara ditakar, seperti beras. Nah, seperti beras, contoh tadi kita beli beras kawan secara bertumpuk berkarung-karung, tapi kita beli per kilo. Saya beli beras kamu per kilonya sekian, maka tidak cukup hanya memindahkan karung beras ke tempat lain, tapi harus ditimbang ulang. Ini masalahnya kalau disebutkan per kilonya atau timbangannya. Nah, wajib menimbangnya kembali jika dijual dengan timbangan, atau ngitungnya jika dijual dengan hitungan. Nah, jual setumpuk kelapa per biji 7.000 rupiah. Nah, sekarang naik jadi 10.000 rupiah.
maka kita beli, pindahkan dari tempat penjual sambil dihitung kembali. Kalau dipindahkan saja tidak sah, harus dihitung ulang karena dia dijual dengan hitungan, walaupun kelapa itu baru saja selesai dihitung. Nah, jadi penjual itu baru saja membeli dari orang lain dan baru saja dihitung. Dan jelas jumlahnya 100. Nah, sekarang kita beli lagi. Tadi dia beli 9.000 per biji, kita beli kepada dia 10.000 per biji. Kemudian harus dipindahkan, harus utang, harus hitung ulang. Nah, wal aslu fi dzalik, dalil dalam penetapan hukum ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqdala. Siapa saja yang telah membeli ia akan bahan makanan, maka tidak boleh ia menjualnya. Fala yabi'hu, maka jangan ia menjualnya. La nahi, fala yabi'hu, maka jangan ia menjualnya sehingga dia menangkar akannya bahan makanan. Dalla ala annahu, menunjukkan dia hadis Sahih Muslim di atas, sesungguhnya tidak hasil qobat padanya kecuali dengan ditakar ulang. Dalam hadis hanya menyebutkan kata-kata dihitung, ditakar kembali, dikiaskan di atasnya yang sisa, yang dihitung, yang ditimbang, yang diukur. Itu. Nah, berarti penjual terus kobat terus di lokasi sama kan? Misalnya punya gudang tapi gudangnya jauh lokasi, berarti nggak kobat. Penjual dia barangnya ada, cuma barang itu di gudang. Iya. Gudang itu lokasinya jauh dari tempat dia. Iya. Itu berarti belum kobat ya? Belum. Tapi dia memiliki barang itu kan? Iya, berarti dia sah menjual. Dia memiliki barang, berarti dia sah menjual barang itu dengan syarat pembeli sudah kenal barang itu, karena barangnya adalah barang yang sama. Tapi untuk sahnya, untuk sempurnanya sebuah transaksi jual beli, penjual itu harus menyerahkan barang itu ke pembeli sebelum transaksi. Setelah transaksi juga boleh. Nah, sebelum transaksi juga boleh, setelah juga boleh. Karena ada bahasa tadi, apabila uang sudah dibayar, maka si pembeli baru boleh melakukan qobat mandiri. Jadi kalau dia sudah bayar, kita boleh suruh pembeli itu datang sendiri ke gudang dan diambil sendiri, itu sudah boleh. Nah, kalau barangnya, uangnya sudah dibayar. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.